Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu dari Direktur PT Makassar Mitra Bersama yang bergerak di bidang jasa penagihan kredit bermasalah atau yang biasa disebut dengan debt collector. Jadi pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ini Ya, Bapak Herman Nompo. Bagaimana kabarnya ini Pak? alhamdulillah baik dan semoga kita juga semuanya dalam keadaan sehat, apalagi eh, di waktu yang sangat sangat mengembirakan kita berada di posisi hari Ramadan yang bagaimana kita menyambut dengan sukacita dan kita menjalankan ibadah secara khusyuk dan semoga kita ini semua dalam lindungan sehat sampai dengan hari raya Idul Fitri yang kita nantikan kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan dengan baik. Iya. Alhamdulillah kita bisa hadir pada hari ini di channel MN Show Rumah Kreatif. Terkait masalah dengan isu debt collector ini sangat begitu miris di tengah-tengah masyarakat terkait adanya penarikan mobil, perampasan mobil, itu menjadi isu-isu yang sangat negatif di tengah masyarakat. Bagaimana tanggapan Bapak Herman ini dengan adanya tugas atau di tengah-tengah masyarakat yang dikenal tindakan premanisme ini? Oh, baik. Jadi kalau di perusahaan kami, khususnya di PT Makassar Mitra Bersama, di sini tenaga-tenaga yang melakukan penagihan maupun melakukan penarikan di lapangan itu adalah tenaga-tenaga yang sudah diuji secara eh, baik dan profesional dengan mengantongi sertifikasi jasa penagihan yang biasa disebut dengan SPPI, dan mereka juga ini tidak serta-merta diturunkan langsung ke lapangan dalam bentuk langsung menagih tanpa tupoksi. Jadi mereka ini diberikan kuasa, diberikan pendidikan, diberikan pemahaman terkait dengan alur-alur pekerjaan mereka sehingga mereka secara profesional. Jadi menurut saya kalau adanya kejadian terkait di lapangan, terkait insiden antara debt collector dan masyarakat terjadi bentrok, berarti menurut saya biasanya mereka bukan debt collector. Bukan, sebenarnya kita ini juga bukan mengadopsi debt collector, tapi mengadopsi sesuatu bahasa yang dikategorikan profcol. Profcol itu adalah professional collection menurut Iya. kami. Jadi barang siapa yang melakukan penagihan atau melakukan sebuah tugas tanggung jawab untuk melakukan penarikan, itu sudah dikategorikan sebagai profpol yang notabene-nya mempunyai administratif secara mempunyai SPPI, sudah melakukan pendidikan, dikemas dan diberikan kuasa oleh perusahaan yang legal secara hukum. Karena kami juga sebagai perusahaan jasa penagih yang bergerak di jasa penagihan itu mempunyai juga dalih, mempunyai juga hukum, yaitu POJK nomor 35 garing POJK nomor 5 2018, di mana kami juga ini adalah perusahaan yang legal yang ada dalam aturan POJK bisa memakai jasa pihak ketiga yang mempunyai dasar hukum, yaitu perusahaan PT. Mungkin begitu, Pak Jus. Iya. Iya, ya cukup menarik ini, Pak. Jadi terkait dengan bagaimana tanggapan Bapak ini dengan adanya eksekusi itu harus Mhm. memakai putusan pengadilan. Oh, baik. Kalau terkait dengan adanya putusan peraturan Mahkamah Agung mungkin ya, tapi dengan adanya peraturan putusan MK nomor 2 garing PUU eh, garis datar 19 garing 2021 yang tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah menolak pengujian pasal 15 ayat 2 dan penjelasan pasal 15 ayat 2 nomor 42 tahun 1999 terkait fidusia. Jadi putusan MK ini itu cuma alternatif, salah satu alternatif apabila kedua antara kreditur dan debitur tidak mendapatkan kesepahaman, tidak sesuai dengan polemik yang berkembang di masyarakat yang menyatakan selalu mau menempuh jalan bahwasanya apabila kau melakukan eksekusi ya harus melalui putusan pengadilan.
Padahal di dalam melakukan putusan itu sebenarnya banyak juga fase-fase yang perlu dipikirkan. Menurut kami juga sebenarnya sih kurang sepaham dengan aturan itu. Karena pertama, eh, barang yang kita mau lakukan eksekusi adalah barang yang bergerak. Di mana melakukan permohonan melalui pengadilan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa saja sampai dengan sebulan, 2 bulan, belum tentu keluar. Iya. Karena terkait dengan di dalam pengurusan pengadilan bukan cuma satu perkara saja masalah fidusia. Ya, yang kedua kita melihat SDM di sana itu kurang mumpuni juga. Karena yang melakukan eksekusi kalau melalui pengadilan harus melakukan jurusita. Jurusita yang turun. Nah, sekarang yang kita tanyakan, berapa kuantitas atau berapa masalah fidusia yang akan dilimpahkan ke pengadilan dan berapa jurusita mau menyita. Iya. Dan jadi pertanyaan sekarang, apakah bisa pengadilan menyita, mengibaratkan beberapa perusahaan pembiayaan mengajukan tiba-tiba bersamaan? Apakah SDM mereka mampu gitu? Sementara barang ini bergerak. Sedangkan barang ini bergerak. Iya. Bisa saja hari ini ditetapkan di Makassar, bisa saja besok sudah ada di Palopo. Iya. Nah, sekarang estimasi. Menurut kami juga tidak realistis menurut kami. Karena kenapa? Anggaplah kita melakukan permohonan fidusia. Kita melakukan estimasi pembayaran permohonan fidusia. Ada pembayaran KPKNL untuk melakukan pelelangan, ada pembayaran untuk melakukan amaning, ada pembayaran untuk menyita. Sekarang, dengan kita sudah melakukan pembayaran kepada negara, dan tiba-tiba eksekusi tersebut itu berpindah, karena ini kan barang berpindah, Pak. Bisa saja hari ini bisa 100 km ke depan, bisa saja 200 meter, dan bisa saja berpindah ke dalam provinsi lain. Karena ini barang bergerak. Sekarang bagaimana menetapkan dengan anggaran itu? Pasti otomatis anggaran itu akan bertambah dengan sendirinya, maka bisa saja dikategorikan, wah, kenapa sih biaya ini terluntang-lantang, artinya tidak ada ketetapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga menyatakan estimasi untuk melakukan permohonan itu cukup besar, Pak. Karena harus mendaftar ke KPKNL, mendaftar ke jurusita, mendaftar ke amaningnya dan sebagainya. Sehingga ada pembengkakan atau ada biaya. Nah, sekarang menurut yang menjadi pertanyaan atau menjadi yang mengusik di dalam benak kami, bagaimana dengan jaminan fidusia berupa motor yang notabene-nya harganya ibaratkan harga jual cuma 5 juta. Sedangkan biaya kira-kira berapa, Pak? Bisa saja 3 juta. Apakah di mana letak keuntungan dari kreditur melakukan eksekusi? Jangan sampai harga dari penjualan dari penjualan lelang itu cuma menutupi dari biaya. Itu kan harus juga dikaji juga sebenarnya. Dengan adanya aturan-aturan itu sehingga menjadi kajian perasa dan sebagainya. Nah, yang ketiga menurut kami juga, ya kalau memang ada putusan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kreditur dan debitur, mungkin di sini bisalah pengadilan sebagai wadah tidak usahlah melakukan gugatan dan sebagaimana, tetapi bisa mungkin menjadi pengadilan di sini adalah memanggil mereka untuk melakukan perdamaian secara baik dan membagikan kepada mereka terkait dengan hak-hak antara kreditur dan debitur. Jadi itu yang kami sedikit menanggapi terkait dengan semua melakukan penarikan dan penagihan itu penarikan berbentuk unit harus melalui putusan pengadilan. Jadi kami telah sedikit bahwasanya putusan MK nomor 2 itu sangat sepakat bahwasanya itu adalah cuma alternatif saja, artinya boleh ditiadakan apabila sudah ada kesepakatan. Dan menurut ira-ira saya sebenarnya kami sebagai pelaku atau pegiat perusahaan itu, kami sudah menyatakan dengan adanya juga Perkap Polri nomor 8 tahun 2011 yang disahkan atau bisa dijalankan itu sejak Juni 2011, di mana tentang pendampingan jaminan fidusia. Jadi menurut saya sudah include lah. Pihak ketiga berdasarkan dengan adanya aturan POJK nomor 35. Di situ ada perusahaan yang bisa memakai jasa pihak ketiga. Menurut kami, pihak POJK ini memakai undang-undang atau memakai Perkap Polri nomor 8 tahun 2011 untuk disandingkan saja, Pak. Itu sudah cukup. Datang pihak ketiga melakukan penagihan didampingi oleh pihak kepolisian. Sekali lagi,
Perkapolri nomor 8 tahun 2011, polisi tidak bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia, cuman bisa melakukan pendampingan. Jadi kita melakukan pendampingan. Nah, jadi disitulah peran Polri. Ya, menurut kami kan juga polisi juga itu ahli RJ Pak, restoratif justice, di mana mungkin dia melakukan pendampingan, memberikan edukasi kedua belah pihak apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan aturannya lagi untuk mendapatkan Perkapolri itu untuk kita jalankan ada beberapa persyaratan. Persyaratannya KTP pemohon, akte fidusia, akte sertifikat fidusia, surat kuasa, mungkin itu aja. Jadi wajib, jadi kepolisian di Polres setempat itu wajib bisa mendampingi, tapi jangan masuk di polsek Pak. Jadi aturan Perkap ini bisa diberlakukan kepada Polres. Mungkin sedikit edukasi kepada teman-teman yang lain. Polres atau Polda Pak ya? Ya, Polres atau Polda, skop ini karena ini fidusia adalah salah satu sebuah perkara yang ibaratkan spesifik juga. Jadi dia memang penanganan di Krimsus. Saya yakin juga kalau di polsek-polsek kan tidak ada Krimsus Pak. Tidak ada penanganan masalah-masalah khusus seperti itu. Jadi kita bisa mengajukan permohonan itu kepada Polres atau Polda terkait dengan Perkapolri nomor 8 tahun 2011 terkait dengan pendampingan. Jadi polisi di sini bukan sebagai eksekutorial, tetapi sebagai pendampingan, di mana bila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan di lapangan, bisa menjadi penengah dan memberikan edukasi kepada kedua belah pihak. Untuk mengamankan unit tersebut. Sekali lagi saya tegaskan juga bahwasanya perusahaan jasa kolektor, jasa yang disebut biasa jasa debt kolektor itu adalah perusahaan legal. Karena kita berdiri di POJK nomor 35 garing POJK 05 tahun 2018. Jadi kita ini perusahaan legal Pak. Perusahaan legal yang diatur oleh aturan dan undang-undang POJK. Dengan adanya Perkapolri sudah, dan ditegaskan lagi dengan putusan MK nomor 2, itu adalah alternatif terakhir. Tetapi perlu kita sadari, kreditur harus juga punya kesadaran. Apabila debitur, karena sudah ada ini kan undang-undang fidusia, sudah ada kesepakatan bersama. Kalau merasa uang prestasi, itu cepat bicarakan kepada kreditur. Apa solusinya? Ada bisa melakukan relaksasi, bisa melakukan restruktur, rescheduling, atau bisa melakukan penyerahan secara sukarela. Nah, mungkin bisa saja. Jadi cepat dibuatkan simulasi. Menurut kami janganlah terlalu disignifikankan melihat dengan satu sisi. Kita ini seperti apa premanisme. Sekali lagi juga saya menyatakan kepada teman-teman penagih dan kolektor, debt collector yang disebut dengan biasa debt collector, sebenarnya bukan debt collector tapi professional collection. Di lapangan tidak memakai sertifikasi sesuai dengan aturan, SPPI-nya tidak ada legalitas standingnya yaitu surat kuasa. Itu juga menurut kami bukan debt collector, dia itu premanisme yang memang notabene harus ditindaki. Jadi kami menegaskan sebagai pemilik perusahaan dan kepada pemilik perusahaan yang lain, tolonglah kita bekerja secara profesional. Dan kepada juga masyarakat kami menghimbau bahwasanya jangan memandang mereka ini memandang debt collector atau memandang sebuah premanisme, tapi masyarakat wajib juga menanyakan kepada mereka, apa legal standingmu datang kemari, tolong perlihatkan. Kalau sudah mereka lihat berarti mereka sudah punya wewenang. Tolonglah berbicara secara baik dan komunikatif. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi ini sedikit mungkin memberikan edukasi kepada teman-teman di lapangan, kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita di beberapa penegak hukum. Mungkin menanggapi tentang masalah fidusia ini harus memang betul-betul dengan kesempurnaan, pemikiran yang tenang, jangan cuman katanya, tetapi kita harus selalu upayakan membaca dan memahami apa yang menjadi pokok permasalahan di tengah-tengah masyarakat itu. Mungkin itu Pak. Baik, debt collector sangat risih di masyarakat. Tetapi setelah diberikan pandangan oleh Bapak Herman, ternyata debt collector juga ini adalah manusia biasa. Apabila dia mengerjakan suatu pekerjaannya di lapangan, dia harus dilengkapi dengan surat-surat yang sudah diatur oleh
POJK. Jadi disampaikan juga kepada masyarakat ataupun konsumen, kreditur dan debitur agar sesuai dengan yang sudah disepakati di dalam perjanjian fidusia itu, apabila ada terjadi wan prestasi agar kiranya melaporkan kepada pihak kreditur dan dicarikan solusi. Ya. Nah, untuk itu semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, ya. Jadi kalau tidak ingin ditarik mobilnya atau motornya, silahkan Bayar. lunasi pembayarannya. Ya, Membayar secara teratur. Ya. Tetapi kalau tidak ingin juga bermasalah dengan kolektor, lunasi, lakukan pembayaran secara rutin. Tetapi ada pula kolektor yang melakukan penarikan secara tanpa menggunakan sertifikasi yang dimaksud tadi oleh Bapak Herman, SPPI. Mungkin sebaiknya teman-teman atau yang ada di lapangan baiknya untuk melengkapi hal itu sebelum melakukan eksekusi di lapangan. Ya. Selanjutnya ini yang terakhir ini, Pak. Pertanyaan yang terakhir dari saya ini. Bagaimana harapan Bapak ini untuk eksternal ke depannya? Oke. Jadi harapan kami khususnya di PT Makassar Mitra Bersama atau kepada teman-teman penggiat pelaku usaha yang sama, harapan kita adalah bagaimana menciptakan SDM yang profesional, yang menjalankan sesuai dengan aturan, menjalankan sesuai dengan tupoksi, dan bila perlu buatkan tata cara dalam pelaksanaan penarikan itu. Yang kedua, kami berharap ya para penegak hukum, baik dari pihak kepolisian, pengadilan, pihak pelaku usaha, itu bisa bersinergi bersama. Bagaimana dengan ketentuan undang-undang fidusia ini kita melakukan penetapan atau melaksanakan secara profesional sesuai dengan undang-undang. Karena POJK-nya sudah ada, Perkapolri-nya sudah ada, putusan MK-nya sudah ada. Saya rasa ini tinggal dilaksanakan secara baik. Dan tidak perlu lagi dikutak-katik, diakumulasi dan sebagainya. Kita menjalankan saja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, jadi harapan kami seperti itu. Insya Allah SDM ke depan, para profkol ke depan jauh lebih baik, diberikan pemahaman yang lebih baik. Bila perlu berikan seminar-seminar hukum, memahami terkait dengan fidusia dan sebagaimana, sehingga tercipta sebuah SDM yang profesional, betul-betul profesional. Setelah itu menjalin kerjasama dengan para penegak hukum, kepolisian, pengadilan. Bila perlu ada pengacara, silahkanlah kita jalankan secara baik dan memberikan lagi edukasi kepada masyarakat. Banyak-banyak memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, yang garis paling penting, yang kesimpulan paling terakhir ini, mohon juga kepada pembiayaan di dalam melakukan analisis data calon konsumen, jangan dipaksakan. Artinya jangan juga banyak data-data yang terlalu fiktif. Pembiayaan yang notabene-nya sebenarnya bermasalahnya kredit ini memang dari awal tidak mampu, tapi karena dipaksakan, dirubah-rubah, dikutak-katik dia punya berkas sehingga jadilah. Jadi kami juga katakan kepada pembiayaan menjadi PR penting ini, tolong pada saat mulainya kredit ini berjalan, sebelum dimulai kredit ini berjalan, verifikasi berkas yang baik. Sehingga bisa meminimalkan tingkat risiko itu. Jadi lebih bagus kita menahan daripada mengobati. Ibaratkan apa bahasanya dia bilang orang, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Menurut kami seperti itu. Jadi simulasi itu kalau kita masing-masing bisa sadar, masing-masing bisa memahami, saya yakin aturan ini dibuat sudah memang untuk masyarakat, untuk kita semua, bisa menciptakan keadilan. Jadi tidak ada yang susah sebenarnya kalau kita mau memahami masing-masing. Kalau tidak mampu beli mobil, beli motor saja. Tidak mampu beli motor, beli sepeda saja. Tidak mampu bersepeda, kita sewa bus, kita masih banyak alternatif lain. Janganlah keinginan ini atau janganlah kemauan ini mengalahkan kemampuan. Artinya biarkanlah keinginan ini boleh berjalan tapi sesuai dengan kemampuan. Nah, kepada pembiayaan juga janganlah asal-asalan. Ayo kita profesional masing-masing. Supaya pihak ketiga juga melaksanakan kinerjanya juga sebagai jasa penagihan ini bisa profesional juga. Penegak hukum juga mari kita jalankan
masing-masing aturan yang telah dibentuk. Jadi itu harapan kami. Iya. Jadi semoga ke depan ini tidak ada lagi pertikaian, semakin minimal dengan adanya. Saya sangat berterima kasih dengan undangan ini, karena ini adalah bagian dari memberikan edukasi juga kepada para pihak. Semoga ini bisa bermanfaat, walaupun sekecil saja, karena manusia yang baik itu walaupun kecil itu kita lakukan saja. Yang penting terbaik untuk sesama manusia seperti itu. Mungkin itu Pak Juk. Jadi terima kasih banyak yang kami diundang, dan semoga ini menjadi edukasi dan kita sama-sama melaksanakan aturan-aturan dan kita menjadi orang yang patuh terhadap hukum. Mungkin begitu Pak Juk. Iya, terima kasih. Baik, sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini terkait masalah fidusia dan kolektor dengan adanya putusan MK dan putusan pengadilan. Untuk itu kami dari MNC Show ikuti terus di Rumah Kreatif bersama dengan Jupri dan Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak atas wabarakatuh. kedatangannya. Siap.